Gue bakal bahas apa yang bakal gue lakuin kalau misalnya gue mulai lagi dari nol. Jadi diambil semua uang gue, semua koneksi gue diambil, gue start from zero lagi sekarang, tapi dengan ilmu yang gue punya, gue kira-kira bakal cari duit di opportunity yang mana dan gimana caranya. Step yang pertama, karena di otak gue ini gue udah punya mindset, gue lumayan ngerti tentang konsep uang. Gue tahu kalau mau gue cepet jadi kayanya, mau 0 ke 100-nya cepat, gue nggak akan tukar waktu gue untuk uang. Jadi gue bakal eliminasi semua pekerjaan yang nuker waktu gue untuk uang dan terbatas di situ. Maksudnya apa? Dulu kan gue sempat jadi wedding organizer. Dulu gue sempat kerja-kerja jasa-jasa yang tukar waktu gue untuk uang. Itu bakal gue hilangin. Jadi gue nggak bakal lakuin pekerjaan-pekerjaan kayak gitu. Tapi gue cari pekerjaan yang constraint-nya, ya time constraint itu bukanlah sebuah waktu. Jadi untuk bisa bikin uang, ya let's say ini kita mau dari nol ke, ya misalnya 100 juta per bulan atau bahkan aset 1 miliar. Stepnya ada dua. Yang pertama, ya cari uangnya di mana. Yang kedua, gandain uangnya gimana. Kalau dua ini kalian ngerti, cari uangnya di mana, gandain uangnya di mana, uang kalian pasti 1 miliar. Ini tinggal jagoan-jagoannya kita aja. Nah, gue tahu uang itu selalu beredar, berputar secara cepat. Jadi tujuan kita adalah gimana caranya ambil uang dari orang. Karena gue udah sering bahas di video-video gue, uang itu nggak pernah bisa diciptakan. Uang itu cuma diambil dari orang lain. Yang bisa ciptain uang adalah bank sentral. Jadi opsi pertama, ya ini opsi pertama. Kita bahas cari duitnya dulu, baru kita akan bahas gandain uangnya. Cara cari duitnya ini yang bakal gue lakuin kalau misalnya mulai dari nol. Gue kan cari ya pekerjaan yang menurut gue skill gue kan paling tajam di sana. Yaitu gue dari dulu I've always been a good salesman ya. Jadi gue itu adalah seorang sales. Gue pernah jualan properti, gue pernah jualan yang macam-macam. Jadi gue pasti cari pekerjaan yang basisnya sales. Kenapa sales? Orang bakal bilang, aduh nggak mau lah jadi sales nawar-nawarin orang. Tapi sales itu nggak ada time constraint-nya. Kalian nggak digaji proporsi dengan waktu kalian. Tapi kalian digaji berdasarkan result kalian. Dengan skill sales yang gue punya sekarang, gue yakin kalau gue jadi jualan apapun. Lo mau kasih gue jualan apapun. Lo mau jualin gue misalnya water filter kek. Lo mau kasih gue jualan mobil. Lu mau kasih gue jualan properti, pasti laku. Dengan skill yang gue punya sekarang. Nah, jadi gue bakal tajemin skill persuasi gue. Gimana caranya ngomong sama orang, ya. Karena gue tahu sales is a numbers game. Jadi misalnya, gue tahu tiap kali gue telepon 100 cold call, satu itu beli. Gue tinggal telepon 500 untuk dapat 5. Ya, jadi yang penting kita kerja keras, kita disiplin, telepon terus. Sales pokoknya intinya, it's a numbers game. Jadi seberapa gigih kita, seberapa disiplin. Jadi uang pertama yang gue actually akan dapetin, gue gak akan kerja yang kayak UMR, gue gak akan kerja yang lain-lain, gue langsung hantam di sales. Karena kalau misalnya gue mau cari kerjaan korporat yang uangnya banyak dengan skill gue, misalnya contohnya investment banking dan lain-lain, tanpa koneksi itu rada nggak mungkin. Jadi yang uangnya bisa sama, bisa puluhan juta, yaitu adalah sales. Itu kan opsi pertama. Kalau gue terlantar gitu, itu pinggir jalan ya, itu opsi pertama yang gue akan lakukan. Gue langsung ke sales. Nah, sambil kerjain opsi pertama ini, gue akan punya side hustle. Jadi gue akan kerjain opsi kedua nih. Jadi gue bukan salah satu opsi, tapi gue pasti jadi sales sambil gue nyambi ngerjain bisnis gue. Nah, gue akan kerjain bisnis. Kenapa? Karena gue tahu untuk kita jadi kaya, antara kita jadi owner dari bisnis atau kita punya bagian kecil dari bisnis orang sebagai investor. Tapi kan gimana caranya jadi investor kalau nggak punya duit? Jadi harus punya duit dulu. Nah, di sini yang gue akan tekanin ke kalian adalah bisnis itu nggak perlu modal. Kalian nggak perlu mindsetnya, oh dia orang kaya baru bikin bisnis. Enggak. Bisnis itu